Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Arab. Kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang al-fasl atau kelas atau faslun kelas. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, ini sudah masuk ad-darsus tsani, yaitu pelajaran kedua tentang al-fasl atau tentang sebelumnya ini ada motivasi ya, untuk motivasi hari ini untuk belajar bahasa Arab, yaitu ini perkataan atau sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ketika kita itu melakukan usaha atau perjalanan atau apapun itu yang dalam rangka menuntut ilmu, bermajelis menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju ke surganya Allah, ke jannah. Nah, ini cita-cita kita ya, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, untuk itu kita niatkan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ya. Bismillah, kita niatkan, kita awali dengan niat karena Allah, terus kemudian dalam prosesnya pun juga karena Allah, dan nanti pun di akhirnya pun harapannya itu juga Allah ya, ridhonya Allah. Tujuan kita adalah ridhonya Allah. Setelah kita dalam menuntut ilmu atau apapun itu, kita niatkan karena Allah dan untuk mencari ridhonya Allah. Nah, dalam kosakata al-fasl atau kelas itu ada mufradat ya, benda-benda yang ada di dalam kelas, yaitu ada meja, kursi, kapur, peta. Nah, ini bahasa Arabnya meja yaitu maktabun atau maktab. Kemarin di evaluasi di pertemuan bab 1 itu kan maktabatun ya, perpustakaan. Beda dengan maktab. Kemarin juga ada soal kan di evaluasi, itu banyak yang salah di ini ya, kata maktab. Kalau nggak salah kemarin al-qolamu alal maktab biya. Nah, itu kan seharusnya kan pena itu di Alkitabul, teman, kalau nggak salah Alkitabu alal maktabi, buku berada di atas meja, tapi kemarin kalau nggak salah pada jamnya perpustakaan. Padahal beda loh ya, perpustakaan dengan meja. Perpustakaan itu maktabatun, meja itu maktabun. Beda tulisannya, beda bacanya, walaupun huruf-hurufnya ada kemiripan ya. Nah, terus kemudian kursi, bahasa Arabnya adalah kursiyun atau kursi. Terus kemudian kapur, ini kapurnya banyak ya, kapurnya banyak itu tobashir atau kalau kapurnya satu itu tobsyurotun. Terus kemudian peta, bahasa Arabnya adalah khoritoh atau khoritotun. Oke, lanjut. Terus kata benda yang ada di kelas yang lainnya adalah sabburotun atau sabburoh. Itu papan tulis.
tolasatun atau tolasah itu adalah penghapus papan tulis. Terus kemudian lemari, bahasa Arabnya adalah khizanah atau khizanatun. Terus kemudian tempat sampah, bahasa Arabnya adalah mazbalah atau mazbalatun. Coba diingat-ingat ya. Terus kemudian ini ada percakapan, kita belajar al-hiwar atau percakapan. Ini yang pertama ini percakapan sama laki-laki ya. Ustadz itu guru laki-laki, Pak Guru. Fauzan itu juga laki-laki ya. Oke, ini ada percakapan. Ustadz Pak Guru berkata, Assalamualaikum. Fauzan jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz berkata, Ya Fauzan, Ainat Saburah. Ya Fauzan, hai Fauzan, di mana papan tulis? Di mana papan tulis? Terus Fauzan menjawab, Pak Guru kan bertanya, Fauzan jawab, As-saburah amamal fasl. Papan tulis itu di depan kelas. Terus kemudian Ustadz bertanya, Halil kursi janibal maktab. Apakah kursi janiba? Hal itu apakah kursi-kursi janiba itu di samping, maktab itu meja. Apakah kursi di samping meja? Terus Fauzan jawab, La, al-kursi wara'al maktab. Tidak. Kursi itu berada di belakang meja. Terus Ustadz bertanya lagi, Halil khizanah amamal fasl? Ini bertanya ya, karena hal itu apakah? Halil khizanah amamal fasl? Apakah khizanah itu lemari? Apakah lemari amama di depan? Al-fasl itu kelas. Apakah lemari berada di depan kelas? Fauzan jawab, Naam, al-khizanah amamal fasl. Ya, lemari itu berada di depan kelas. Nah, di sini kita belajar dhorof makan ya. Dhorof makan itu keterangan tempat. Contohnya kalau di situ ada amama. Amama itu di depan. Terus kemudian ada janiba. Ada janiba. Janiba itu di samping. Terus ada waro'a. Waro'a itu di belakang. Ini semuanya keterangan tempat atau dikenal dengan dhorof makan. Jadi arti dhorof makan itu adalah kata keterangan tempat. Depan, belakang, samping itu kan kata keterangan tempat ya. Ini dialog antara Ustadz dengan Fauzan. Nah, yang berikut dialog atau percakapan atau al-hiwar antara Ustadzah dengan Zainab. Ustadzah berkata, Assalamualaikum. Zainab menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah berkata, Ya Zainab, Ainal kharitah. Ya Zainab, ya itu ini ya, sapaan. Sapaan. Ya Zainab, hai. Hai Zainab, aina di mana? Kharitah. Kharitah itu peta. Hai Zainab, di mana letak peta? Di mana peta? Terus Zainab berkata atau menjawab, Al-kharitah janibal khizanah. Peta itu
berada di samping khizanah tadi apa? Ayo. Ya, khizanah tadi adalah lemari. Berarti peta itu berada di samping lemari. Oke, kita lanjut. Ustazah bertanya, halil masbalah wara'al fasl? Halil itu apakah masbalah itu adalah tempat sampah. Apakah tempat sampah? Waro'a di belakang, fasel itu adalah kelas. Apakah tempat sampah berada di belakang kelas? Zainab menjawab, la, al-masbalah amamal fasel. Tidak. Tempat sampah itu di depan kelas. Al-masbalah, tempat sampah itu amama di depan, fasel kelas. Tidak. Tempat sampah itu berada di depan kelas. Terus Ustazah bertanya, Halit tobashir janibat tolasah. Halit tobashir janibat tolasah. Hal apakah tobashir penghapus tobashir itu kapur banyak, kapurnya banyak. Kalau kapurnya satu tobshuratun. Nah, karena banyak jadi tobashir. Apakah kapur-kapur atau kapur janib di samping tolasah, di samping penghapus papan tulis? Terus Zainab berkata, na'am, at-tobashir janibab tolasah. Ya, atau benar. Na'am, benar. Atau ya. At-tobashir, kapur-kapur atau kapur di samping penghapus papan tulis. Tolasah itu penghapus papan tulis. Ya, di sini selain kita belajar dhorof makan atau kata keterangan tempat, waro'a, amama, janiba, waro'a di belakang, amama di depan, janiba di samping, kita juga belajar tentang kata tanya. Di sini ada kata tanya hal. Hal itu artinya apakah? Nah, ketika orang bertanya pakai hal, itu jawabannya ada dua kemungkinan. Ada jawabannya bisa lah, bisa na'am. Tergantung dari yang ditunjuk, bendanya yang ditunjuk. Nah, kalau yang pertama itu, apakah tempat sampah itu di belakang kelas? Nah, karena tempat sampahnya berada di depan kelas, maka jawabannya tidak atau bukan. Nah, kalau jawabannya tidak atau bukan, berarti harus ada pembetulannya. Harus ada yang betul itu di mana letak tempat sampahnya. Jadi al-masbalah amamal fasl. Jadi tempat sampah itu berada di depan kelas. Nah, terus kemudian jawaban kemungkinan kedua itu na'am. Contohnya yang di bawah ya, yang halit tobashir janibab tolasah. Apakah kapur di samping penghapus papan tulis? Nah, ketika kapurnya berada di samping penghapus papan tulis, berarti kita menjawabnya kan harus mengiyakan. Iya atau benar. Kapur itu berada di samping papan tulis. Berarti kan ketika jawabannya na'am, itu belakangnya mudah. Belakangnya tuh tinggal ngikuti sesuai
pertanyaannya. Nah, coba kalian amati itu. Kalau na'am, setelah na'am kan kata-katanya sama dengan pertanyaannya. Pertanyaannya kan at-tabashir janibak tolasah. Nah, jawabannya kan juga at-tabashir janibak tolasah. Sama kan? Perbedaan antara la dengan na'am adalah di jawaban. Kalau la berarti jawabannya harus ada yang betulnya itu di mana. Nah, itu biasanya yang berubah itu. Kalau ini kan yang berubah tergantung kalimatnya ya, tergantung yang ditanyakan. Kalau yang sekarang kita bahas yang berubah adalah yang dhorof makannya. Nah, karena kan yang ditanya ini ya, apa? Tempat sampahnya, masalahnya itu tempat sampahnya itu apakah berada di belakang ataukah di depan. Nah, ternyata ketika ditanya apakah di belakang, oh enggak, tempat sampahnya berada di depan kelas kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Jika ada yang belum paham, silahkan kalian bertanya ke Bu Tasnim. Jadi bahasa Arab itu sebaiknya kita, kalau yang nggak paham langsung tanyakan. Lanjut. Nah, ini latihan tadrib ya. Tadrib itu latihan. Nah, ini diminta untuk melengkapi percakapan. Sesuai percakapan di atas tentang al-fasl, tentang kelas. Nah, ini langsung kita bahas ya. Isiannya langsung kita bahas. Silakan kalau nanti kalian mau berlatih itu di-download. PDF-nya di-download, kemudian titik-titiknya diisi. Nah, di video ini langsung pembahasan jawabannya. Nah, di situ kan ada percakapan seperti yang di depan tadi sama. Ustadz mengatakan Assalamualaikum. Jawabannya Fauzan Waalaikumsalam. Terus kemudian Ustadznya berkata, ya Fauzan, titik-titik di situ aina ya pertanyaan. Aina saburah. Terus Fauzan menjawab as-saburah amamal fasl. Terus Ustadz bertanya lagi, halil kursi janibal maktab. Nah, di situ kursi ya, yang di samping maktab kan ditanya, apakah kursi itu berada di samping meja? Terus Fauzan menjawab, la, al kursi wara al maktab. Terus yang titik-titik Ustadz lagi bawahnya, Ustadz berkata, halil hizanah amamal fasl. Apakah lemari berada di depan kelas? Nah, Fauzan jawab, naam. Nah, ini titik-titiknya gampang. Titik-titiknya tinggal lihat atas. Oh, atasnya amama ya berarti titik-titiknya amama. Karena naam ya. Al-hizanah amamal fasl. Sekarang percakapan yang kedua. Ini tadi. Oh, ini percakapan pertama ya, berdasarkan percakapan pertama. Berikutnya, oh ini kerjakan soal latihan. Soal latihan, kalian diminta untuk menulis bahasa Arabnya atau mufradat kosakatanya dalam bahasa Arab dari benda-benda itu. Kursi mudah sekali, kalian pasti bisa kursi. Itu ya, kursi atau kursiyun. Kalau bendanya itu kalau cuman benda ya sebaiknya pakai yun, pakai domah tanwin ya belakangnya. Jadi kursiyun. Kalau jawabnya kursi, ada tasdidnya ya, jadi ada penekan kursi. Nah, itu boleh. Jadi bisa kursiyun, bisa kursi. Oh, terus kemudian lemari itu bahasa Arabnya adalah khizanah atau khizanatun. Terus kemudian peta itu kharitoh atau kharitotun. Terus kemudian penghapus papan tulis tolasah
atau tolasatun. Terus kemudian papan tulis. Papan tulis itu adalah sabburotun atau sabburoh. Meja. Meja itu maktab atau maktabun. Beda ya dengan maktabatun. Nah, maktabatun perpustakaan. Kalau meja maktab atau maktabun. Oke. Nah, ini kalian diminta memberikan arti kata dari mufrodat atau kosakata yang bahasa Arab ini. Yang pertama, masbalah atau masbalatun apa? Ya, betul, tempat sampah. Yang kedua, tobashir apa? Tobashir atau tobsuratun? Ya, kapur. Oke, terus kemudian nomor 3, maktabun atau maktab itu adalah meja. Jangan diisi perpustakaan ya, beda. Maktab itu meja, kalau perpustakaan maktabatun. Oke, lanjut. Keempat, khizanah atau khizanatun. Itu adalah lemari. Yang kelima, khoritoh atau khoritotun. Itu adalah peta. Terus kemudian sabburoh atau sabburotun. Itu adalah papan. Nah, ini adalah kamusnya. Kamusnya tadi ustaz, itu Pak Guru, ustazah, Bu Guru, amama, di depan, waro'a, di belakang, janiba, di samping. Jadi ada 3 ya dhorof makan yang kita pelajari hari ini. Di depan, di belakang, di samping. Amama, waro'a, janiba. Terus kosakatanya atau mufradatnya ada maktabun, meja. Ada kursiun, kursi. Ada sabburotun, papan tulis. Ada tolasatun, penghapus papan tulis. Ada tobashir atau tobashirun, kapur. Ada khoritotun, peta. Ada khizanatun, lemari. Ya, ini selain kita belajar bahasa Arab tadi, ya materinya sudah selesai ya. Nah, sekarang ini kita kan ada di bulan Muharram ya. Ini ada hikmah, sepenggal hikmah. Kenapa sih bulan Muharram itu dijadikan awal tahun? Nah, kan ada 4 bulan yang haram, yang suci. Haram itu suci, maksudnya bukan haram nggak boleh dimakan, haram dimakan, nggak, haram itu maksudnya suci. Nah, Muharram bulan suci. Nah, ada 4 bulan suci yang itu dalam Islam, yaitu bulan Muharram itu sendiri, terus kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, terus kemudian bulan Ramadan. Nah, jadi keempat bulan tersebut yaitu bulan suci. Nah, kenapa dikatakan bulan suci? Karena di situ dilarang untuk berperang ya. Di bulan awal-awalnya dulu dilarang untuk berperang atau diharamkan untuk berperang. Yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dan di keempat bulan ini juga banyak keutamaannya. Kalau bulan Ramadan itu kan syahrul Ramadan ya, dia lebih istimewa lagi. Nah, ini kayak kemarin di bulan Zulhijjah kan 10 hari awal bulan Zulhijjah kan juga banyak keistimewaan, termasuk di bulan Muharram, 10 hari di bulan Muharram termasuk banyak keistimewaannya. Nah, di situ kenapa diambillah awal tahun itu bulan Muharram. Jadi diawali dengan yang suci, diakhiri dengan yang suci, dan di dalamnya pun terdapat bulan-bulan yang suci. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ternyata sudah selesai.
Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Sudah selesai. Ibu harap kalian benar-benar niatkan karena Allah. Terus belajar itu karena kebutuhan kalian. Jadi ketika kalian merasa butuh akan ilmu itu, maka kalian akan berusaha. Dan disitulah nanti Allah akan memandaikan kalian. Jadi berproses untuk dipandaikan oleh Allah. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jtinabah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.